Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faisal Azhari Supriyanto. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama kita bahas adalah piranti keras. Piranti keras ini terdiri dari beberapa alat. Yang pertama ada prosesor, tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Intel, Advanced Micro Devices, AMD, Cyrix, Motorola, dan perusahaan-perusahaan lain memproduksi prosesor mikro yang terdapat di banyak komputer mikro populer. Yang kedua ada memori, tempat di mana suatu data itu disimpan di dalam komputer. Yang ketiga ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini ada dua, yaitu ruang penyimpanan tetap. Ruang yang penyimpanan yang terpasang secara permanen dalam komputer, contohnya adalah hard drive. Terus penyimpanan berikutnya ada penyimpanan yang dapat dilepas. Misalnya berbentuk sebuah pita atau disk flash di drive USB, CD, atau media jinjing lainnya. Yang keempat ada alat-alat input. Data yang diterima manusia mengacu pada input yang diisi oleh seorang yang menekan mouse, mengetik pada keyboard, berbicara di mikrofon, atau interaksi lain serupa. Yang kelima ada alat-alat output. Dua alat yang paling dikenal adalah layar komputer dan CPU. Berikutnya ada multimedia. Evolusi alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia, penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh, informasi berbentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh satu gambar atau video. Berikutnya adalah alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama adalah telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan yang membuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat meminta video pendek. Telepon seluler memiliki fitur-fitur lain yang membantu fungsi bisnis. Yang kedua, ada telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone. Ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro, Trio 650 dari Palm Inc. memenuhi definisi smartphone ini. Fitur yang paling membedakan Trio sebagai smartphone adalah ia dapat mensinkronisasikan seluruh informasinya, seperti agenda, nomor, telepon, dan masih banyak lagi, dengan sebuah komputer mikro. Yang ketiga ada jaringan rumah. Jika Anda memiliki TV kabel, Anda mungkin dapat membeli sebuah modem kabel sehingga Anda dapat mengakses internet melalui kabel yang membawa sinyal TV ke rumah Anda. Baik modem kabel maupun DSL atau digital substrate line, keduanya dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah Anda. Berikutnya adalah keamanan komputasi rumah. Tiga aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang Anda gunakan. Yang pertama adalah pembaruan sistem, kedua virus, yang ketiga adalah spyware. Keamanan bagi sumber daya sebuah organisasi seperti server web, basis data, jaringan, hendaknya menjadi tanggung jawab dari profesional sistem informasi. Berikutnya ada piranti lunak system. Apa sih piranti lunak system? Piranti lunak system itu menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari suatu komputer tertentu. Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna piranti lunak, aplikasi, dan piranti keras. Ini adalah piranti lunak aplikasi. Ketika komputer pertama kali dikembangkan, bahasa pemrograman masih belum ada. Programmer akan memasukkan serangkaian angka 0 dan 1 ke dalam memori komputer untuk mengendalikan operasinya. Sisi piranti lunak, yang pertama adalah piranti lunak aplikasi siap pakai. Piranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Bisnis tidak harus menunggu programmer mengembangkannya. Berikutnya ada piranti lunak aplikasi khusus. Dalam bisnis, mungkin memiliki programmer atau kelompok programmer konsultan sendiri yang menulis piranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Berikutnya adalah piranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Pengguna akhir membuat piranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat mereka perankan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Berikutnya adalah peranan piranti lunak yang mudah digunakan pengguna.
Piranti lunak komputer yang sederhana dan penggunaan intuitif seringkali dikatakan user-friendly. User-friendly berarti bahwa aplikasi tersebut telah dibuat dengan seksama sehingga berbagai bakat dan keahlian dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dapat diakomodasi. Berikutnya ada komunikasi. Komunikasi yang pertama ada koneksi publik. Seorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum, transisi suara, transisi analog, bermutu rendah, dan kualitas yang dibutuhkan untuk komunikasi data secara signifikan. Lebih rendah daripada membutuhkan untuk transmisi data komputer. Macam-macam koneksi sebagai berikut ada modem telepon dan modem kabel. Berikutnya adalah saluran pribadi. Suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Saluran pribadi yang ditunjukkan untuk Anda disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Terdapat dua jenis saluran pribadi yang populer, yaitu saluran T1 dan T3. Juga ada jaringan pribadi maya. Saluran pribadi lebih aman, karena data organisasi Anda adalah satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi. Untuk menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi, namun tetap dapat menggunakan jaringan internet yang berbiaya rendah, yaitu dengan VPN. Berikutnya adalah protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagai data dengan komputer lain, dan hanya dengan terminal-terminal. Terminal adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Terminal hanya menyediakan alat memasukkan dan mengambil data bagi komputer. IBM menyadari keterbatasan komunikasi ini sebagai suatu masalah. Sebagai tanggapan atas keterbatasan komunikasi ini, IBM dan perusahaan lain mulai mengembangkan protokol komunikasi. Berikutnya ada paket. Suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi kendali lainnya. Salah satu protokol penggantian paket yang lebih penting adalah Transmission Control Protocol. Berikutnya adalah alamat jaringan internet. Ketika menjalankan paket-paket internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Berikutnya adalah jenis-jenis jaringan. Yang pertama adalah jaringan area lokal. Sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. LAN biasanya menggabungkan komputer-komputer yang secara fisik berdekatan seperti berada di ruangan atau gedung yang sama. Kedua ada jaringan metropolitan. Suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Ketiga ada jaringan area luas. Digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batas LAN teman dengan koneksi internet semakin meluas. Minat akan WAN pun menurun untuk tujuan kepraktisan WAN telah digantikan oleh internet. Berikutnya adalah konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki antara keduanya. Kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Semua komputasi akan dikerjakan oleh prosesor komputer yang terdapat di dalam telepon. Voice over Internet Protocol adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet, laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara yang dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.